Halo, perkenalkan nama saya Lola Ratna Dewi Huta Suhud. Saya salah satu mahasiswi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi proses bisnis dan resiko bisnis. Pada materi ini, saya akan membahas 4 materi utama. Yang pertama ada proses bisnis, yang kedua ada penyempurnaan proses bisnis, yang ketiga ada resiko bisnis, dan yang terakhir ada 10 resiko teratas pada tahun 2020. Materi pertama yaitu proses bisnis, di mana proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Proses tersebut harus meliputi beberapa masukan tertentu dan satu keluaran, di mana berbagai input terdiri dari semua faktor yang mendukung baik langsung maupun secara tidak langsung kepada nilai tambah dari barang ataupun jasa. Terdapat 3 kategori dari proses bisnis. Yang pertama ada proses operasi atau proses operasional, yaitu proses yang meliputi bisnis inti harian dan menciptakan nilai tambah utama untuk para stakeholders, di mana proses operasional ini meliputi pertama memahami lingkungan bisnis perusahaan, kedua mengimplementasikan strategi perusahaan, ketiga desain produk, barang dan jasa, keempat ada promosi dan penjualan, dan terakhir penagihan terhadap utang. Kemudian yang kedua ada proses manajemen, yaitu proses yang meliputi seluruh aktivitas manajemen dan dukungan terhadap proses operasional yang tujuannya adalah untuk penciptaan nilai terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Nah, kegiatan yang meliputi pada proses manajemen ini yaitu proses perencanaan strategi, kedua menemukan solusi pada setiap resiko bisnis, yang ketiga menetapkan sasaran dan tujuan perusahaan, yang keempat menetapkan anggaran perusahaan. Kemudian yang terakhir ada proses project, yaitu proses yang digunakan saat aktivitas-aktivitas yang terjadi pada jangka waktu yang panjang dan membutuhkan pengurutan karena terdapat aktivitas spesifik yang tidak dilakukan secara terus-menerus, di mana aktivitas project ini meliputi dari konsep pembangunan strategi jangka panjang, dan terakhir ada desain dari sumber daya. Terdapat 2 pendekatan yang digunakan auditor dalam melaksanakan penugasan proses bisnis. Yang pertama ada top-down approach, yaitu proses dimulai dari tingkat organisasi dan kemudian menentukan proses kunci, di mana pada pendekatan yang pertama ini auditor internal memulai pekerjaan dari tingkat organisasi, yakni dari tujuan-tujuan organisasi, kemudian dilanjutkan dengan menentukan proses-proses kunci yang mendukung tercapainya tujuan organisasi tersebut. Nah, di mana suatu proses akan dianggap merupakan kunci terhadap tujuan organisasi. Jika proses itu gagal berfungsi secara efektif, maka akan berdampak langsung terhadap kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, setelah proses kunci ditentukan, auditor internal akan menganalisis proses kunci ini dengan melihat ke dalam sub-sub proses atau bagian proses yang lebih rinci, di mana pada titik ini auditor internal telah mencapai tingkat kegiatan atau activity level. Kedua, terdapat pendekatan bottom-up approach, yaitu proses dimulai dari pengamatan pada tingkat kegiatan. Pada pendekatan ini, dimulai dengan mengamati semua proses pada tingkat kegiatan atau activity level, di mana auditor diwajibkan memeriksa seluruh area dalam organisasi serta mengidentifikasi dan mendokumentasi semua proses di mana area tersebut terlibat atau bertanggung jawab, di mana proses ini kemudian akan dihimpun sampai ke tingkat organisasi atau organization level. Bottom-up approach ini sangat efektif jika diterapkan pada organisasi yang relatif kecil, namun kurang efektif jika diterapkan di perusahaan ataupun organisasi yang relatif besar. Materi yang kedua yaitu penyempurnaan proses bisnis. Audit internal dibutuhkan untuk meningkatkan proses bisnis suatu perusahaan. Untuk itu, terdapat pendekatan yang dapat digunakan oleh audit internal dalam menyempurnakan proses bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama adalah proses yang tepat. Audit internal dapat memulai proses perbaikan ini dengan memilih area bisnis yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sebagaimana halnya dengan kegiatan yang berhubungan dengan audit, pendekatan berbasis risiko adalah cara terbaik untuk memilih area bisnis untuk proyek perbaikan. Pendekatan ini akan meliputi proses-proses pemilihan yang menentukan bagi keberhasilan strategi organisasi, memilih proses yang kompleks atau rumit untuk lintas fungsi, dan memilih proses di mana ada konsensus mengenai perlunya perbaikan. Yang kedua, ada dukungan dari pimpinan. Sekalipun ada konsensus bahwa suatu proses memerlukan perbaikan, tim yang menangani proyek tersebut seringkali mengalami resistensi dari peserta lain untuk melakukan perubahan. Para individu akan seringkali percaya bahwa orang lain hanya memerlukan penyesuaian. Untuk itu, audit internal dapat membantu mengatasi perlawanan ini dengan meminta pimpinan mendukung atau mensponsori proyek perbaikan tersebut. Ketiga, tenaga ahli. Tim audit memerlukan tenaga terlatih dengan keahlian yang tepat untuk mengerjakan analisis proses bisnis dan menyelesaikan proyek dengan berhasil. Anggota tim harus memiliki naluri bisnis yang kuat dan kemampuan menambah nilai pada proses bisnis. Pimpinan audit harus mempertimbangkan pemberian pelatihan yang tepat agar para anggota tim memperoleh pengetahuan
yang sesuai dalam bidang yang diperlukan. Untuk area yang kompleks dan sangat berspesialisasi, tim audit harus mengikut sertakan spesialis tentang hal-hal yang ditangani dari dalam organisasi atau pemberi jasa khusus. Contohnya dari Chief Audit Eksekutif pada perusahaan pembuat pesawat luar angkasa menggunakan kombinasi para auditor internal dengan banyak pengalaman kerja dan dukungan dari pemberi jasa dari luar yang memiliki keahlian dalam analisis data yang tidak dimiliki oleh tim internal lain. Yang keempat, ada tolak ukur. Dengan menetapkan tolak ukur untuk area yang dipilih untuk diperbaiki, audit internal mempunyai alat pengukur selama proyek berlangsung. Nah, auditor akan melakukan pengajuan pertanyaan, salah satunya yaitu apa standar kinerja untuk kegiatan di area ini. Kemudian ada apa kunci keberhasilan dari fungsi yang ditangani. Kelima, identifikasi peluang. Audit internal akan melakukan analisis kesenjangan dan analisis proses yang memungkinkan audit internal mengidentifikasi adanya ketidakefisienan terhadap tugas yang tidak mempunyai nilai tambah dan peluang lain untuk perbaikan. Tujuan dari analisis gap ini adalah untuk menentukan area mana yang memiliki kesenjangan antara kinerja sebenarnya dengan tolak ukur yang ditetapkan. Analisis kesenjangan dapat dilakukan dengan mengumpulkan kebijakan-kebijakan dan melalui wawancara tentang praktik-praktik yang berbeda, kemudian membandingkan praktik yang sebenarnya dengan tolak ukur. Keenam, pengujian transaksi. Dalam melakukan pengujian ini, untuk semua masalah yang telah ditemukan harus ada analisis data dan pengumpulan data pendukung empiris. Upaya ini harus dilakukan untuk menghasilkan bukti-bukti statistik pendukung yang meyakinkan, yang menjadi bagian dari laporan proyek. Nah, jika auditor tidak mempunyai bukti statistik ini, maka tim perlu merenungkan kembali apakah masalah yang ditemukan memang signifikan. Ketujuh, pahami akar masalah. Untuk setiap masalah, tim project audit internal harus menggali ke bawah permukaan persoalan untuk memahami akar permasalahannya. Menentukan the root cause dari suatu masalah memerlukan analisis yang mendalam dan memakan banyak waktu dan tenaga. Dalam banyak hal, manajemen mungkin sudah mengetahui adanya suatu masalah, dan proyek yang berjalan akan menambah nilai dengan memberikan pemecahan pada setiap akar permasalahan. Kedelapan, pecahkan masalah. Sesudah tim proyek menentukan apa saja masalah-masalah yang terjadi, langkah berikutnya adalah membuat pemecahan masalah tersebut, di mana beberapa fungsi audit internal akan mengembangkan sendiri usulan-usulan untuk pemecahan masalah yang kemudian disajikan kepada manajemen. 9. Ceritakan prosesnya. Pendekatan terbaik dalam pelaporan proyek-proyek perbaikan proses ialah membuat laporan tetap ringkas, singkat, jelas, dan padat, namun masih menceritakan proses bisnis yang sesungguhnya. Seperti yang kita ketahui, bentuk komunikasi terbaik adalah pihak eksekutif mengharapkan auditor untuk membuat laporan mengenai proyek perbaikan proses menjadi lebih ringkas agar pihak eksekutif memahami isi dari laporan proyek perbaikan tersebut, di mana auditor harus memulai dengan masalah yang paling penting. Jika laporannya tidak dimulai dengan masalah penting, maka para pembaca akan kehilangan arah dan tidak akan menangkap masalah yang paling penting. Dan terakhir yaitu penyampaian yang baik. Ketika akan menerbitkan laporan proyek, audit internal seharusnya melakukan pertemuan tatap muka dengan para eksekutif yang akan menerima laporan tersebut. Sebaiknya laporan ditulis. Interaksi personal dapat memastikan bahwa pesan yang dikomunikasikan telah benar dan akurat, di mana pertemuan semacam ini akan membuka peluang untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara eksekutif dan auditor internal. Materi yang ketiga, resiko bisnis. Resiko bisnis adalah suatu keadaan atau faktor yang memungkinkan memiliki dampak negatif pada suatu perusahaan. Risiko bisnis tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan, karena risiko bisnis ini akan selalu muncul, baik yang muncul dari lingkungan internal ataupun dari lingkungan eksternal perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu menyiapkan suatu strategi untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari risiko bisnis tersebut. Berikut ada beberapa risiko bisnis. Yang pertama adalah risiko strategis. Risiko ini muncul akibat adanya kegagalan dari implementasi strategi yang telah diterapkan pada perusahaan. Solusinya yaitu pihak manajemen dapat membuat strategi yang dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko bisnis tersebut. Yang kedua, ada risiko kepatuhan, yaitu risiko yang muncul akibat adanya pelanggaran pada peraturan, regulasi, dan hukum yang diterapkan oleh pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, solusinya itu dapat dilakukan dengan membangun dan mengembangkan bisnis, harus mempelajari dampak dan efeknya terlebih dahulu terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Ketiga, ada risiko operasional, yaitu risiko yang muncul akibat adanya kegagalan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, seperti kegagalan teknis. Solusinya adalah menggunakan tenaga ahli terlatih di bidangnya untuk menghindari terjadinya human error. Yang terakhir ada risiko finansial, yaitu risiko yang muncul akibat ketidakmampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang ditargetkan, sehingga menghambat proses bisnis. Nah, solusinya itu, pihak manajemen dapat menerapkan strategi pemasaran yang efektif serta menekankan biaya produksi, namun tetap mempertahankan kualitas produk.
Materi keempat yaitu 10 resiko teratas tahun 2020. Data ini saya ambil dari Allianz Risk Barometer, di mana pada laporannya ia menuliskan ada 10 resiko bisnis pada tahun 2020. Di mana yang pertama ada resiko serangan cyber, yaitu resiko yang muncul akibat adanya pencurian data yang dilakukan oleh pihak luar yang dapat merugikan perusahaan. Yang kedua, resiko kebakaran. Ketiga, ada resiko ketidakpastian hukum, yaitu adanya suatu perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di salah satu negara. Keempat, resiko bencana alam, yaitu resiko yang muncul akibat adanya bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kelima, ada risiko perkembangan pasar, yaitu risiko yang muncul akibat adanya perubahan terhadap perkembangan pasar, sehingga ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkannya. Keenam, ada risiko pandemi global, yaitu risiko yang muncul akibat adanya infeksi suatu penyakit yang hampir menjangkit seluruh negara di dunia. Ketujuh, ada risiko perubahan iklim. Yang kedelapan, ada risiko reputasi perusahaan, yaitu risiko yang muncul akibat hilangnya nama baik perusahaan di mata pelanggan. Kesembilan, ada risiko teknologi baru, yaitu risiko yang muncul akibat tidak mempunyai perusahaan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Yang terakhir, ada perkembangan kondisi ekonomi makro. Mungkin cukup sekian materi mengenai proses bisnis dan risiko bisnis yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya sangat menerima saran dan masukan untuk perkembangan dan perbaikan video pembelajaran saya ke depannya. Untuk itu, saya sangat berterima kasih terhadap teman-teman yang telah menonton video pembelajaran ini sampai habis. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.